Kita tadi sudah sampaikan bahwasanya orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang berlemah lembut, berkasih sayang kepada sesama muslim. Berlemah lembut, berkasih sayang kepada sesama muslim, sama mukmin. Orang beriman tidak boleh saling memusuhi. Dia harus saling loyalitas. Ya, bahkan Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, berpeganglah teguh kalian pada tali agama Allah yang satu, sama-sama mukmin, sama-sama muslim, ya. Dan jangan kalian bercerai-berai. Kemudian Allah perintahkan wa ta'anu 'alal birri wat taqwa. Kemudian tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Sekarang untuk masalah mendirikan masjid, tentu itu suatu yang mulia, ya. Nah, sekarang mulia mana? Mendirikan masjid atau mendirikan diskotik kira-kira, ya? Gitu. Atau mendirikan tempat lokalisasi misalkan, atau tempat tongkrongan yang isinya ya, para purel, para pelacur itu. Kira-kira bagus mana kira-kira? Apa ini kan terbalik-balik kadang-kadang itu. Nah, sehingga inilah karena hasutan-hasutan dari fitnah yang ingin mengadu domba sesama kaum muslimin. Maka kami mengingatkan, ya, dan ini anak juga menjadi narasumber di beberapa kali, beberapa sesi, ya, beberapa tempat juga dengan kerjasama dengan Polres maupun dengan Pemkab, dengan Kesbangpol dan seterusnya itu. Di berbagai Polda dan Polres saya sudah sering mengisi di acara-acara seperti itu semua kelompok-kelompok itu dihadirkan. Ormas-ormas muslim, ormas Islam dihadirkan, ya, ormas-ormas Islam dihadirkan, ketua-ketuanya dihadirkan semua. Nah, di situ kita sampaikan, dan kami pada waktu menjadi narasumber saya tekankan, Indonesia saat ini tidak butuh yang model seperti itu, ya, yang tidak kelompoknya disikat, ya. Kalau nggak sama seperti saya disikat, itu nggak butuh seperti itu, ya. Gara-gara nggak kunut disikat, ya, nggak tahlilan disikat, ya. Wah, ini kok jenggotan, wah, berarti aliran Wahabi, ini pakai cadar bagi aliran Wahabi disikat. Ingat, Indonesia saya tidak butuh itu, ya. Kita ini butuh mewujudkan apa? Kalau di Pancasila sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, itu kan bagaimana bisa bersatu kalau kayak gitu-gitu. Allah SWT perintahkan agar kita ini bersatu di atas tali agama Allah. Lalu sama-sama Islamnya, ya. Berbuat seperti itu buat apa, ya? Maka Indonesia sekarang ini tidak butuh sama sekali model hasutan-hasutan untuk menghantam sesama saudaranya. Hentikan itu semua cara-cara seperti itu. Kita pahamkan masyarakat dan umat ini dengan wawasan yang luas. Bagaimana hukum masalah kunut, bagaimana hukum masalah fikihnya, masalah ibadah, sholat sunnah, masalah ini dan seterusnya. Kenapa terjadi perbedaan? Kita sampaikan semua dalilnya. Masya Allah, nanti akan paham mereka. Oh, jebule ngono toh. Oh, jebule ngono. Jadi semua itu ada dalilnya, ada istimbatnya dari para ulama-ulama kita yang muktabar. Jangan justru dibenturkan. Nah, kalau nggak sama-sama kita, itu berarti sesat. Yang enggak lah, ya. Ya enggak seperti itu. Ini kita lihat di perbedaan masalah apa dulu. Kalau masalah fikih, tata cara ibadah, kita harus tasamuh, harus berlapang dada. Itu loh. Sesama muslim, jangan itu dibikin seolah-olah kita ini beda agama. Loh, ini nggak usah jauh-jauh. Saya sendiri itu pernah ditanya. Saya sendiri pernah ditanya kepada seorang ibu-ibu. Saya habis ngisi di suatu musola, saya ditanya, Pak Ustadz, maaf ya Pak Ustadz, agama Pak Ustadz itu apa sama dengan kami? Masya Allah, gitu ya. Aku ngene model ngene, bisa ditakoi apa Pak Ustadz itu agamanya sama dengan kami? Ini hasutan parah ini, ya. Hasutan dari orang-orang yang memang kerjaannya menghasut saja itu. Ya, kalau Saudi Arabia ini sesat, itu Wahabi sesat, ya. Sampai ada yang mengatakan ajaran Wahabi haram dan seterusnya. Nah, berarti imamnya ya rasah loh. Nah, itu gimana? Rusak semua. Nggak benar, itu semua itu fitnah itu. Jangan seperti itu nggak usah dibudidayakan di Indonesia ini, ya. Itu malah justru akan menimbulkan perang saudara. Sesama saudara itu harus saling mencintai. Ya, wujudkan rahmatan lil alamin. Ya, kita tunjukkan kita ini umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan kita sudah mendapatkan hidayah yang terbesar, yaitu di atas iman dan Islam. Ayo ini kita jaga bersama-sama, ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya, saling bahu-membahu di atas kebaikan
di atas ketakwaan. Kalau misalnya ada saudaranya kekurangan, mungkin butuh nasihat, dinasihati, butuh dana, ya dibantu ngono lho. Masjid kok ora dadi-dadi, ya dikurangi apa kan gitu. Kurang semen, datangkan semen ngono. Aja malah datangkan pasukan untuk merobohkannya. Ini kebalik-balik itu. Ya kok dandutan dijogo. Ya, orang-orang yang telanjang-telanjang dijogo, nanti yang masjid dibubarkan, ya gimana? Terbalik-balik ya. Ini semua PR bagi kita semua lah. Ayo kita para dai, para ustadz, ya, harus membina umat ini dengan wawasan yang luas. Jangan ajari mereka untuk saling menghantam saudaranya, ya, sesama muslim. Ini kontraproduktif dengan dakwah kita. Nah, wallahu a'lam. Ana tambahkan ada catatan, kalau yang masalah faham yang radikal, intoleran dan teroris, ya, saya katakan itu musuh kita bersama, ya. Itu musuh kita bersama. Ya, adapun perbedaan-perbedaan masalah fikih, tata cara ibadah, jangan mau kalau dibenturkan. Nah, gitu loh, itu konsepnya di situ. Iya, insya Allah damailah Indonesia itu. Ya.